Oke, kita siapkan diri hari ini untuk menerima khotbah yang agak serem. Judulnya, dosa yang mendatangkan maut. Suatu hari, sore-sore, Roh Kudus bicara sama saya. Kamu harus sampaikan ini, agar jemaat jangan jatuh di area-area ini. Agar jangan mereka ke sana, karena tanggung jawabmu adalah menjaga jiwa mereka. Bukankah itu tanggung jawab pemimpin? Lewat khotbah saya harapkan saya bisa memberikan peringatan-peringatan. Supaya jangan sampai kita mencobai Tuhan. Ya, nah, dosa yang mendatangkan maut kita buka dulu ayatnya 1 Yohanes pasal 5 ayat 16. 1 Yohanes pasal 5 ayat 16. Saya bacakan ya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak aku katakan bahwa ia harus berdoa. Ini kan mengerikan. Matikan ayatnya di depan supaya fokus sekarang. Nah, coba saya jelaskan dua definisi maut. Yang pertama Roma 6:23 nggak usah dibuka, upah dosa ialah maut. Bahwa kita semua manusia, Roma 3:23 sudah jatuh dari kemuliaan Allah, berarti kita alias sudah berdosa. Maut yang itu nggak membedakan dosa besar kecil, dosa sedikit banyak, dosa apapun jenisnya, kita semua upahnya adalah maut jikalau kita berdosa. Tapi maut di sini maksudnya lain, maut di sini maksudnya kematian prematur. Mati tidak wajar, mati yang terang-terangan kelihatan Tuhan menjatuhkan hukuman. Nah, ini yang disebut maut itu. Ada orang yang mati sebelum waktu. Nah, apakah dosa-dosa itu yang bisa mendatangkan maut? Nah, kita harus hati-hati. Meskipun ya, ini tidak bisa 100% diterapkan di setiap situasi. Perlu hikmat memang, saudara. Ada orang tertentu yang melakukan dosa-dosa ini, hidup sampai ubanan kepalanya. Sampai tua, sampai panjang umur, nggak masuk penjara. Makanya orang dunia sulit untuk bisa memahami keadilan Allah. Kenapa orang jahat dibiarin hidup enak dan sampai tua lagi baru mati. Tapi jangan lupa, keadilan itu tidak ditegakkan di hidup ini saja oleh Tuhan. Tapi khususnya di hidup yang akan datang. Karena manusia hidup di bawah 100 tahun. Hanya 1-2 yang melampaui itu. Tapi setiap manusia pasti masuk ke kekekalan 100 tahun kali berapa hanya Tuhan yang tahu. Ada api neraka. Dan itu nyata, bukan dongeng cerita. Karena itu keluar dari mulut Mesias, Juru Selamat kita, Yesus Kristus sendiri. Yang adalah kebenaran. Kalau nggak ada kan nggak mungkin Tuhan mengatakannya. Neraka itu ada. Sorga juga ada. Pengadilan tahta putih juga ada, saudara. Beberapa diktator. Beberapa orang-orang yang melakukan kejahatan perang. Kejahatan kemanusiaan. Hidup sampai tua. Dan mati dengan tenang. Oh, saya rasa mereka nggak tenang sekarang. Saya mau Anda tahu dulu, taruh dalam perspektif supaya nggak ekstrim. Namun demikian, tidak menyangkali fakta bahwa memang ada kejadian-kejadian, jangankan di hidup ini, di Alkitab saja ditulis dari kejadian sampai Wahyu, orang-orang yang mati karena Tuhan menghukumnya dan mereka mati sebelum waktu. Korah, Datan, Abiram, contohnya Ananias, Safira, dan sebagainya. Ya, kita jangan sampai jemaat Tuhan, Gereja Mawar Syaron tidak diperingatkan. Dan karena kita tidak punya pengetahuan, biarlah rakyat lalu tersesat masuk ke area yang perlu visa, kita sembrono di sana mati sebelum waktunya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Karena di Mawar Syaron ini, di gereja kita akan betul-betul memperjuangkan sehingga hidup setiap orang bukan hanya berkualitas tapi berumur panjang. Karena banyak orang masih membutuhkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, saya jelaskan kepada Anda, ada beberapa dalam daftar dosa-dosa yang mendatangkan maut. Anda tidak akan, mungkin bagi beberapa orang tidak akan terduga ternyata itu yang mendatangkan maut. Itu bisa membuat orang mati sebelum waktu. Yang tidak saya cantumkan hari ini, contohnya orang yang mengambil perjamuan kudus dengan sembarangan. Itu Paulus peringatkan. Tidak heran ada di antaramu yang sakit, tidak heran ada di antaramu yang mati sebelum waktunya. Mengambil perjamuan kudus dengan bermain-main, apalagi dengan menghina, dengan bercanda, itu bahaya. Paulus mengatakannya di Korintus, saudara.
Tapi saya nggak cantumkan itu. Oke? Karena saya rasa hal itu tidak terlalu common di jemaat kita. Jadi Roh Kudus gerakkan ada 4 yang saya daftarkan dulu di sini. Munculkan di depan. Kebaktian pertama tadi, di pagi hari saya berbicara tentang dosa nomor 1 ini mendatangkan maut. Tidak, sudah ada ceritanya di dalam Alkitab, mereka yang mati prematur karena ini. Memanfaatkan nama Tuhan dan pelayanan untuk melakukan kejahatan. Nadab dan Abihu, anak-anak dari pendeta bernama Harun, imam besar, mati karena itu. Anak-anak Eli, pakai pelayanan untuk mendapatkan seks bebas. Malah justru yang dia tiduri adalah rekan pelayanan dan jemaat. Dia mati. Dicabut nyawanya oleh Tuhan. Dan kita melihat bahwa di nomor 1 ini penting sekali. Saya nggak akan ulangi, Anda kalau mau dengar beli sendiri CD atau DVD-nya. Di Pustaka Raja Wali Anda bisa order. Intinya adalah begini loh, kita ini tinggal di zaman Eden. Sekarang yang tersesat itu bukan hanya manusia, tapi gereja. Ada banyak gereja yang tersesat, ada banyak gembala pandir, ada banyak pelayanan yang jahat. Dan ini bagi saya waktu saya ceritakan di kebaktian pertama, saya dilema. Satu sisi saya merasa bahwa, saya merasakan bahwa, gimana ya, terus terang saya beritahu saya itu tidak terlalu mengharapkan pindahan jemaat dari gereja lain. Karena banyak orang Kristen trauma, kecuali apabila ada orang pindah gerejanya karena Tuhan dan di dalam Tuhan. Mereka melakukannya dengan cara benar. Saya nggak akan ekspansikan sekarang. Karena saya punya poin hari ini, di kebaktian ini, yang nomor 3 nanti. Tapi intinya adalah, banyak orang trauma, saudara, karena banyak pelayanan yang buruk di dunia ini. Sebanyak-banyak gandum, mungkin masih ada 7.000 orang seluruh Israel yang tidak mencium kaki Baal, bukan hanya Elia doang. Tetapi tetap, bagaimanapun juga, lebih banyak lalang. Saya tidak mengharapkan. Kecuali kalau Yesus sendiri yang berkata, masih ada dombaku dari kandang lain yang akan aku pindahkan menjadi satu kandang. Itu bicara tentang Yahudi non-Yahudi, tapi juga bisa bicara bermata dua tentang kadang-kadang Tuhan pindahkan jemaat dari gereja ke gereja lain. Itu karena tangan Tuhan berdaulat, karena Tuhan sayang kehidupan mereka, agar mereka jangan hangus terbakar di bawah pelayanan Saul. Tapi kami tidak mengharapkan itu. Tadi pagi saya ceritakan, lebih gampang menangkan orang yang tidak kenal Tuhan, dididik dari awal, daripada mendaur ulang domba yang trauma. Paham maksud saya? Kecuali apabila Anda lakukan dengan cara yang benar. Itulah sebabnya ada orang berkata, kalau gereja ini goyang, segala ini goyang, ya yang enak gereja itu. No, sorry, not here. Not here. We grow from the grassroots. Kita bertumbuh karena kehidupan jemaat kita betul-betul menjadi cahaya bagi orang-orang sekitarnya. Orang agama lain, orang Kristen yang mungkin murtad, yang sudah mundur segala satu persatu kembali pada Tuhan. Atau mereka yang baru pertama kali berbalik kepada Sang Juru Selamat. Not here. We don't grow by stealing sheep. Kita tidak bertumbuh dengan mencuri domba. Malah justru kita yang seringkali kecolongan rumput. Paham maksudnya? Saya mau jelaskan pada Anda ini. Munculin dulu ya. Yang kedua, tadi saya ajarkan tentang menganiaya rasul-rasul, nabi-nabi dan hamba-hambanya merupakan dosa serius. Saya kasih aplikasinya, sekilas aja review untuk Anda supaya Anda yang tidak mendengarnya, Anda juga diberkati. Minimal sedikit dari khotbah yang lalu. Aplikasinya adalah jangan aniaya gembalamu. Gosip pun jangan. Dan kalau tegur pemimpin, tegur dengan cara yang benar, jangan berlebihan. Secukupnya, jangan bunuh karakter. Beritahu langsung poinnya, to the point. Apa yang pemimpin kita perlu berubah. Motivasi kita nggak boleh salah. Saya jelaskan tadi. Namun saya juga jelaskan di nomor 2 ini, dosa yang nomor 2 ini. Bahwa seorang full timer tidak harus hidup bijaksana. Seorang hamba Tuhan harus hidup bijaksana dengan orang luar. Khususnya dengan jemaat sendiri. Karena jemaat sendiri itulah ujian pertama. Bijaksana, full timer nggak boleh bercanda pun jangan minta-minta. Nggak boleh. Kapan ditraktir apa? Jangan begitu, karena kita ini punya pengaruh. Nggak boleh dipakai untuk sesuatu, untuk agenda sendiri. Itu namanya murahan.
Saya ajarkan di kebaktian sebelumnya, kalau Anda full timer, tentunya pedang ini bermata dua, lebih banyak bicara ke jemaat, tapi ada juga full timer yang dapat rema dari Tuhan. Kalau Anda full timer, Anda punya kebutuhan, minta ke atas. Kalau hamba Tuhan, jangan proposal kanan kiri. Apalagi kalau di gereja Mawar Sharon, hamba-hamba Tuhan sini dihidupi dengan sangat layak. Gak ada alasan untuk minta sesuatu ekstra, gak ada bonus, no tipping here, no tipping in this church. Ya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan, harus bangga dong gitu-gitu. Ya, yang keempat, ini saya nggak sempat, sebab nanti malam ini saya justru harus pergi dan gereja kita juga adalah gereja yang mengembalakan orang dari lahir sampai meninggal. Penyerahan bayi, nanti saya harus tutup peti sebentar lagi. Mengambil uang yang dikuduskan untuk Tuhan ini lain kali aja saya jelaskan, tapi ini seperti Ananias Safira. Bapak Ibu Saudara, nggak hanya Ananias Safira, tapi Yudas Iskariot, tahu nggak? Uang yang sudah dikuduskan untuk Tuhan, itu keluar sebagai penyembahan umat, itu jangan diotak-atik. Saya pernah mengalami kasus-kasus seperti ini di mana saya dapat suatu hikmat marifat dari Roh Kudus untuk tidak boleh doakan orang tertentu, padahal saya nggak tahu masalahnya, sampai diusut baru tahu ternyata dia curi uang Tuhan. Sehingga takutlah semua orang yang saat itu mengaturnya betapa seriusnya Tuhan Yesus, karena tidak ada orang yang tahu orang itu mengambil uang. Saya yang tahu tiba-tiba oleh pewahyuan Roh Kudus. Kayak Ananias Safira dengan Petrus gitu, tiba-tiba ketahuan, terbongkarlah kasus itu. By the way, uangnya kembali semuanya kepada jemaat. Tapi dari sana saya sendiri yang mengusut masalah itu, yang membongkar itu, yang dipakai Tuhan untuk membongkar itu. Saya belajar sesuatu yang berharga. What has been consecrated to God, don't touch. Apa yang sudah di consecrate, apa yang sudah apa itu consecrated? Oh my goodness. Inggrisnya nggak bagus, Inggris Indonesia nggak bagus untuk bisa bahasa roh. Apa yang sudah dikuduskan untuk Tuhan, jangan dijamah, jangan dipegang. Itu mendatangkan kematian. Nah masalahnya kalau kita nggak langsung mati itu lebih celaka. Mendingan Ananias Safira lebih bahagia. Kalau langsung mati, langsung tahu kan. Kalau nggak mati itu Tuhan tunggu. Itu Tuhan tunggu bunganya sampai terakhir hitungan besar-besaran. Nah itu bahaya neraka. Saya lebih senang dipukul Tuhan sekarang karena saya bukan anak gampangan. Saya mending sekarang Tuhan bentuk daripada nanti Tuhan tunggu. I'll see you on the other side. Mati aku. Jadi kalau ada orang di sini berbuat jahat, lalu tidak diapa-apakan oleh Tuhan, jangan ketawa ya. Jangan ketawa. Allah menunggumu di other side. Ini berarti lebih gede GSN kartunya nanti di belakang. Karena kalau Anda masuk ke sebuah tempat dan itu mahal, upahnya besar. Kalau Anda tidak diberitahu, Anda mending hitung-hitungan karena terakhir nanti Anda bangkrut total. Mendingan saya diberitahu harganya berapa, kecil-kecil semuanya annoying. Beritahu saya ini berapa daripada nggak diberitahu tiba-tiba miliaran. Bapak Ibu Saudara, kalau Allah tidak menghukum seseorang sekarang, you be careful. He's waiting for you on the other side. On your deathbed, He's waiting for you. Jadi saya mau beritahu ini supaya kita semuanya takut akan Tuhan. Gereja dibangun di atas dasar batu penjuru yaitu Yesus Kristus. Betul? Tapi di atas batu itu ada rasul dan nabi, betul? Karena di atas gereja dibangun di atas dasar rasul dan para nabi. Tapi gereja juga dibangun di atas dasar dua Nissan. Jangan lupa ini. Bukan Honda tapi Nissan. Dua Nissan itu namanya Ananias dan Safira. You fear God. Gereja mula-mula dibangun di atas itu, kita dibangun di atas dasar gereja mula-mula. Never hide your sin. God sees everything. If He doesn't punish, then you are at the worst. Kalau Dia tidak langsung menghukum, berarti Anda berada dalam resiko yang jauh lebih gede. Nah, ini yang saya perlu tahu sekarang, mengambil uang yang dikuduskan, ini saya jelaskan. Nah, saya sudah jelaskan, saya nanti akan suatu hari jelaskan lah ya. Saya sekarang langsung lompat aja yang ketiga. Ini dia, ini bahaya nih. Memanggil arwah dan peramal serta menyembah berhala lagi setelah menerima Roh Kudus, hati-hati. Karena ini biasanya membuka celah untuk roh maut masuk dalam keluarga seseorang. Karena ketika setan diusir dari seseorang, Bapak Ibu Saudara, keluar. Apalagi kalau masa lalunya penyembah berhala, masa lalunya animisme dalam sekali dalam tradisi okultisme. Baik disengaja, baik disadari atau tidak disadari, banyak okultisme dalam tradisi-tradisi kita, tradisi Tionghoa, tradisi Jawa itu banyak. Dan Kristus menyelamatkan kita
Kata firman Tuhan di perjanjian baru, kita telah diselamatkan dari cara hidup kita yang sia-sia dan dari kutuk nenek moyang kita. Anda dan saya harus tahu tentang hal ini. Tradisi itu ada baiknya. Tradisi Jawa apa? Saya suka orang-orang Jawa itu sopan-sopan. Orang-orang yang kebudayaan Jawa itu kromo inggil kalau dengar itu rasanya, rasanya kayak lain kalau ngoko ya kan. Kalau di Surabaya kan ngoko gitu ya lain cerita. Tapi kalau kromo inggil, Anda pernah dengar enggak? Dengar kromo inggil gitu saya mau nari rasanya. Aduh, bagus gitu loh. Mereka itu setia, abdi dalam contohnya di Solo dan sebagainya. My goodness. Andai kata semua orang pegang tradisi itu, hari ini kan kita nggak gonta-ganti pembantu. Keturunan Tionghoa apa? Xiaosun orang tua. Sangat amat, sampai orang tua meninggal pun harus disembah. Orang tua adalah Tuhan. Nah ini kelewatan. Saya Tionghoa sekali. Saya Indonesia sekali. Tetapi saya punya ras, saya punya kebudayaan juga Tionghoa sekali. I understand what I'm talking about tentang tradisi. Saya mengerti Bapak Ibu Saudara. Tapi serba hati-hati. Ya setiap tradisi itu ada baiknya, tapi juga ada kelewatannya. Nah kalau Anda diselamatkan dari tradisi, lalu Anda dilepaskan dari kuasa yang mencengkram keluarga Anda. Sebenarnya itu kuasa setan, kuasa kegelapan. Lalu entah karena apa, pasti ada alasannya, Anda kembali lagi, cari peramal, panggil arwah, dan guamnya dan sebagainya. Setelah Anda mengecap Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang membunuhmu, Anda mengundang 7 roh yang baru masuk. Dan 7 roh itu pasti, ayo saya garansi, salah satunya roh maut. Karena Alkitab berkata 7 roh lebih besar dan lebih jahat akan masuk ke rumah yang sudah disapu bersih, namun tidak terisi. Jangan main-main dengan okultisme. Okultisme itu ada di dalam tradisi kita juga, meskipun tidak menamakan dirinya okultisme. Okultisme itu tidak tentu pengajaran sesat, tapi praktek-praktek yang melanggar perintah Tuhan yang pertama. Mari sekarang kita lihat dulu sebuah cerita. Saya angkat cerita aja, dari cerita ini saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana yang namanya memanggil arwah dan peramal serta menyembah berhala lagi setelah menerima Roh Kudus. Itu membuka pintu dan membuka celah kepada roh maut, dan hasilnya, akibatnya bisa fatal, saudara. Saya ngelihat sendiri, saya hamba Tuhan, saya melayani orang itu banyak. And I have to deal with secondary spirit. Not primary, yang bukan yang pertama, primary spirit. Secondary spirit that is bigger than the primary spirit. Dan sangat susah lepasnya, bukan karena kuasa nama Yesus susah melepaskannya. Tapi karena orang itu mengundang dengan sengaja, dengan pengetahuan, dan sudah punya Roh Kudus, masih melakukan itu. Setan itu a deal closer, tahu Anda tahu? Setan itu kalau seorang pengusaha, dia setiap kali ketemu, dia anggap ini makan terakhir dengan kliennya, dia harus tutup dealnya. Dan dia kalau bisa membinasakan, dia tidak akan membunuh. Kalau dia bisa membunuh, ngapain mencuri? Kalau dia nggak bisa dapat apa-apa, ya mencuri juga bolehlah. Setan tahu targetnya, dan dia mau, bukan hanya dia mau keselamatan Anda. Kalau nggak bisa dapat, dia akan membunuhmu. Okultisme itu open door to Satan. Saya jelaskan kepada Anda karena ini penting, karena ada banyak sekali harmless fun. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita sehari-hari yang harmless, yang kelihatannya seperti tidak ada salahnya. Ya nggak bahaya. Hati-hati. Ada seorang anak muda main jalangkung atau Ouija board. Kalau di sini itu ya lain lah, setannya barat dan setannya Cina lain. Setannya Cina lompat, setannya barat lain ya, terbang. Ya kan? Kalau dan setannya China dengan setannya di sini pocongan juga mirip, sama-sama lompatnya. Kita masih kuat kaki, sana sudah pakai teknologi. Mereka main Ouija board. Tangan digerakkan. Anak-anak muda aja. Having fun aja. Curious katanya, ingin tahu aja. Dimulai dari horor-horor film. Setelah itu salah satu anak muda itu selalu suicidal. Sejak sekali praktek itu, dia selalu berpikiran bunuh diri. Tidak ada masalah, tidak ada angin,
Tidak ada badai. You don't wanna play. Orang Singapura berkata, no play ya. Kita sekarang lihat 1 Samuel pasal 28. Tapi yang gituan gua nggak berani. Tunggu dulu. Horoskop pernah lihat? Ayo. Hai Sagittarius, mana Sagittarius? Saya Libra by the way. Saya September. Aku nggak percaya itu semuanya. Sekarang kita lihat 1 Samuel pasal 28. Nggak gitu sia-sia gitu loh. Kita tuh berdoa, anak-anak sebelum pergi gitu, kalau kita mesbah keluarga, kita berdoa Tuhan, deliver us from all evil. Tapi kita membuka pintu untuk evil itu masuk. Tuhan bebaskan kami dari segala yang jahat, tapi kita mengundang lewat praktek-praktek kita si jahat itu untuk kembali. Kan percuma. Ya, 1 Samuel pasal 28 ayat 3. Sudah dapat semua? Ayat 3 sampai ayat 20 ya. Nanti kita akan baca berhenti di mana, ikuti saya. Adapun Samuel sudah mati. Oke? Seluruh orang Israel sudah meratapi dia. Dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Ini Saul masih dalam bahasa Surabaya masih genah. Waktu itu Saul masih beres, masih lurus pikirannya. Dia masih taat sama Tuhan, dia singkirkan para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa? Karena dia tahu sebagai orang yang penuh Roh Kudus saat itu, sebelum dia jatuh, bahwa roh peramal dan pemanggil arwah dan roh peramal adalah dosa grade A. Dosa nomor 1 atau dosa grade A. Coba tetap di ayat itu saya akan kasih referensi ayat-ayat lain yang muncul di sini aja, nggak usah dibuka di Alkitab. Alkitabnya tetap di 1 Samuel 28. Sekarang buka, lihat aja di layar sini Keluaran 20 ayat 1 sampai 6 ya. Apa yang saya maksud dengan dosa number 1? Sin number 1. Oke. RI 1 itu presiden. Dosa 1 itu ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Terus. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Terus, jangan. Sudah cukup, kalau jangan itu sudah tahu ini pasti dilarang. Ada padamu Allah lain di hadapanku. Terus, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Anda masih punya altar nggak di rumah? Ini bukan soal agama. Saya ngajar di gereja. Saya mengajar di gereja. Kalau Anda merasa semua agama sama saja, Anda harus belajar kristologi sekali lagi yang saya ajarkan. Tapi tolong saya jelaskan sedikit. Tidak semua agama itu tidak sama. Kalau agama semua sama, Allah itu schizophrenia. Kita sedang menyembah seorang oknum yang sakit jiwa. No, it's not. You have to choose. You have to know the truth. Anda harus tahu kebenaran itu. Tidak sama saudaraku, tidak sama sekali. Kalau Anda sungguh-sungguh cari keselamatan, sama dengan saya tidak akan cari agama di hidup ini. Saya akan cari. Kalau saya mencari keselamatan, saya akan menemukan Yesus. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi Bapak Ibu tahu, ini adalah perintah Tuhan yang pertama. Perintah Tuhan yang pertama bukan enggak boleh berzina, enggak boleh korupsi. Tapi jangan sembah yang salah. Jangan salah menyembah, itulah. Kita buka sekarang lagi, Ulangan pasal 18. Ulangan 18 ayat 9 sampai 13. Ya, munculkan di depan saja. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu sebelum di ayat 10. Ini akan mulai dielaborasikan, mulai dikembangkan yang namanya dosa grade A. Mulai dijelaskan list daftar-daftarnya, blacklistnya. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api.
Kalau sekarang tidak ada korban dalam api. Kalau kita cemplungkan anak kita di kompor, terbakar, kita bisa masuk penjara. Tapi sekarang banyak orang rela mencemplungkan mereka nanti ke api neraka. Pernah dengar kue pang? Pernah dengar anak diserahkan ke dewa? Ternyata saya kira cuma di zaman-zaman orang Het, orang Amori, orang Kanaan itu. Sampai sekarang praktek itu masih berlangsung. Ini praktek yang sudah dari purbakala. Saya tidak akan serahkan anak saya ke siapa-siapa kecuali Tuhan Yesus. Di antaramu jangan didapati seorang pun mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Kita lakukan itu, berdoa di kuburan contohnya. Kepada orang-orang mati, nggak usah jauh-jauh, nenek moyang. Di sini ada banyak etnis, ada banyak suku. Tapi tolong saya mau bicara kepada, saya tahu orang-orang Tionghoa yang paling susah, yang kental sekali tradisinya. Karena hatinya mix sekali kalau sudah soal ada berkenaan dengan orang tua. Bagaimanapun kau dan aku mencintai orang tua, tidak dikenan jadikan orang tua Tuhan. Karena memang mereka bukan. Orang tua tidak boleh difitnah. Ke bawah jangan, tidak akan terjadi itu. Tradisi pun tak mengizinkan. Dalam tradisi tertentu, orang tua selalu benar. Tapi juga jangan difitnah ke atas. Kalau Anda mencintai seseorang, Anda tidak ubah identitasnya. Kalau dia manusia, meninggal pun manusia. Dia nggak akan pernah jadi Tuhan dan pelindungmu. Kalau Anda jadikan dia Tuhan, Anda berdosa sama Tuhan. Anda berdosa sama diri sendiri karena menipu diri sendiri. Anda berdosa kepada orang tuamu itu. Membuat Tuhan semakin benci orang tuamu. Karena Anda lah yang menjadikan orang tuamu saingan Tuhan. Dan Tuhan tidak suka saingan. Karena dia Allah Maha Cemburu. Coba saya bicara dalam bahasa yang bisa dimengerti. Sebab ada banyak orang yang masih mendua hati. Saya merasakan harusnya khotbah-khotbah seperti ini disampaikan ke kaum ke suku Batak, suku Nias, suku mana. Ya kan? Orang-orang ada juga masih di Dayak, di Kalimantan. Karena kalau tidak pernah kita membuat keputusan, kita merangkul kekristenan hanya agamawi. Tapi kita masih juga mempraktekkan animisme. Itulah sebabnya kekristenan tidak pernah mengalami janji-janji Tuhan. Karena Tuhan dilukai lagi dan lagi. Bapak Ibu Saudara, jangan Anda memeluk agama Kristen. Anda harus bertobat dari hidupmu yang lama. Sungguh-sungguh mengenakan Kristus seutuhnya. Baru Anda berhak dinamakan orang Kristen yang sejati. Nah, saya coba munculkan lagi, saya jelaskan lanjut. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari depanmu. Terus ayat 13, haruslah engkau hidup dengan tidak bercelah di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab perintah Tuhan yang pertama bukan tindakan atau perbuatan, tetapi penyembahan. Jangan salah di nomor 1. Ulangan, Anda salah nomor 1, Anda nggak lulus. Istilahnya. Pertanyaan paling susah, kadang-kadang saya pernah kasih satu ulangan, 3 pertanyaannya saja. Dan pertanyaan pertama itu kalau saya benar udah lulus, yang 2, 3 nggak usah diisi juga lulus. Bapak Ibu Saudara, Anda terluka di satu ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Anda akan mampus. Kalau Tuhan tidak jadi Tuhan atas hidupmu, Anda pasti berzina. Anda pasti membunuh nggak pakai pisau, mungkin membenci saja. Tapi sama, setan tahu gimana menjegal anak-anak Tuhan. Dia buat mereka setengah-setengah, supaya virusnya bisa masuk. Dan kalau dia bisa mencuri start dalam hidup Anda, atau mencuri kembali apa yang dia pernah miliki, dikembalikan dalam hidupmu, maka dia bisa membunuh dan membinasakanmu. Sampai memperoleh keturunan-keturunanmu. Ini yang disebut dengan kutuk keturunan. Kutuk keturunan itu yang salah siapa? Yang menurunkan. Jangan salah saudara, tidak ada namanya kutuk keturunan. Kalau tidak ada yang meneruskan. Kutuknya anak-anak kita harus berhenti di kita. Katakan amin. Stop di sini. Tidak lagi, no more. Tidak boleh. Turun ke bawah,
mereka harus memulai baru. Jadi jangan pernah salah soal penyembahan, saudara. Ya. Nah, sekarang dari dosa-dosa yang di list tadi itu, coba saya kasih beberapa contoh. Tadi ada pertenung, peramal segalanya kan? Anda tahu astrologi, Anda harus hindari. Satu-satunya ramalan orang Kristen bisa dengarkan adalah ramalan cuaca. Besok hujan atau tidak. By the way, ramalan hari ini juga luput, banyak orang gak ke gereja, dikatakan ada demo, gak apa-apa. Betul ya? Gak ada kan demo kan? Nah, astrologi Anda harus hindari. Horoskop itu adalah harmless fun. Itu cuma hobi, baca gak apa-apa, baca kita jangan biasakan flirting gitu lah. Sama the dark side. Itu semuanya nggak ada. Memang nggak membahayakan, kelihatannya bagus. Ada yang panah begini, ada yang timbangan. Jangan biasain itu. Janganlah. Karena masalahnya mungkin nggak masalah dengan Anda, tapi ketika Anda lakukan itu, Anda membangkitkan cemburu. Lu ngapain? Hidup ini sudah susah kok, tambah susahin lagi tuh loh dengan kehilangan Tuhan. Orang punya Tuhan aja masih ngalami kesusahan kok. Tapi Tuhan beserta. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, ramalan bintang, itu nggak usah didengar. Lalu apa lagi contohnya? Mantra, jimat, pemikat, laris. Siapa yang belum punya jodoh sini? Belum, sudah punya? Belum. Sudah. Yang belum punya nih, laris ya. Laku. Pemikat, pacar, pesugihan. Tidak usah saudara. Orang Kristen tidak perlu itu. Anda harus tegas soal gitu-gitu. Apa salahnya sih? Nggak ada salahnya kan? Ada salahnya. Sebab Allah itu di perintah satu sangat cemburu. Anda harus tegas soal itu. Cuman begini aja loh kan mikirnya Yesus. Nggak bisa itu. Kalau nggak percaya, suatu hari ibu-ibu, kalau nggak percaya gini aja, suami istri pergi keluar di mall. Lalu di sana ada bekas pacarnya yang dulu pacaran 7 tahun. Kalau sampai hai ibu itu ex pacarnya suamimu, lalu dia lihat pacar itu cipika-cipiki kan nggak apa-apa. Kan cuma sebagai teman, sakit hati nggak? Justru karena Anda ada histori, Anda harus jauhi. Itulah bahayanya reuni. Asmara lama, membara. Dulu ada satu cowok yang sudah sama dia sebesar-besar hati, gimana? Tetap deh saya punya teman, orang-orang barat, orang-orang bule, sangat terbuka. Mereka itu sangat-sangat open sekali, itu pun mereka cemburu. You cannot do that. Apalagi kalau ada histori. Materi jimat. Kalau Anda masih punya jimat di rumah, bawa ke departemen doa ya. Bawa datang kemari atau bawa ke CG-nya, bakar sama-sama dalam nama Yesus. Kalau Anda tidak berani, bawa kemari. Kita buang sama-sama. Kalau Anda mungkin punya apa dulu beli di Thailand atau beli di mana yang ada apa isinya apa. Kalau Anda tidak tega ya sudah. Kalau tidak tega daripada dipecahkan mahal apa sih dijual ya sudah jualan. Jangan kasihkan ke teman, nanti itu pindahkan penyakit. Oh boleh, kasihkan musuh. Enggak lah, Anda bisa kembalikan. Kita harus bijaksana ya, oke? Kalau ada kitab-kitab suci segalanya, apalagi dari agama lain, Anda tidak mau memprovokasi Sarah. Please bijaksana, hikmat. Kembalikan kepada yang punya. Balikin aja, jangan rusak apa-apa. Kecuali jimat yang enggak ada. Saya pernah sekali didatangi bawain satu jimat, ada satu orang artis ibu kota. Memberi saya jimat, tolong dibakarkan. Udah, saya suruh pendoa buka. Saya lihat, isinya apa? Rambut. Aduh, mencicikan. Kok mau dibohongin? Isinya di dalamnya adalah fotonya si paranormal itu dengan wanita. Itu bau, ngapain simpen sampah? Ngapain? Ada Alkitab secantik ini kok. Nggak dipakai, mau rambut. Cabut aja rambutmu, taruh di sini. Sebagai pembatas buku kitab 1 Samuel. Udahlah, nggak usah gitu-gitu lah. Kalau ada jimat tapi tetap harus dibuang, karena itu mengganggu.
Karena artis ini berkata setiap kali dia memuji Tuhan, dia rasa panas dan dia nggak bisa tutup mata. Dia seperti merasa ada orang yang ganggu dia. Dia bisa mengganggu. Ya, memang bukan bahaya paling besar. Bahaya paling besar itu di pikiran sendiri. Setan bisa pengaruhi itu. Tapi jangan lupa, setan juga pakai tempat transit. Kalau dia belum merasukimu, dia pakai tempat yang sementara dulu. Sebelum sampai ke destinasi, dia transit di mana dulu. Kalau Anda buka pintu, karena itu berhubungan dengan kepercayaan, superstisi contohnya. Anda sedang dalam bahaya. Dan seluruh keluarga Anda. Oke? Lalu apalagi contohnya? Jangan ke peramal ya. Jangan ke orang pintar. Orang pintar tidak ke orang pintar. Karena sudah pintar. Coba katakan, orang pintar tidak perlu ke orang pintar, sudah pintar. Nggak usah ke paranormal. Nggak usah mengikuti pertanda. Hari apa, bulan apa, ngadep mana. Kalau Anda nggak beli tusuk sate, itu karena harganya nggak bisa naik. Bukan karena Anda percaya nanti di sate. Anda tidak usah ikut-ikutan dengan superstisi itu, karena manusia Allah hidup dari ini. Karena firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan Paulus berkata, tak ada kejutan bagi aku lagi, karena aku di dalam Tuhan. Tidak perlu pertanda. Dan Bapak Ibu dan Saudara harus hati-hati soal yang begini-begini. Ya. Dan lalu apalagi contohnya, kue pang tadi yang saya katakan. Dan juga nenek moyang. Nah ini saya akan beritahu nanti ke bawah. Bagaimana kalau penyembahan orang tua tradisional papa mama. Atau kong. Atau bah apa? Ya, kalau itu adalah kakek nenek. Bagaimana dengan itu? Ini lebih sensitif. Saya mau mengatakan karena saya pernah bicara bahkan dengan sanak saudara sendiri. Dan Tuhan memberi saya keberhasilan untuk bisa memenangkan mereka ke sisi ini. Izinkan saya bicara kepada Anda, kalau ini adalah isu Anda, izinkan saya bicara dengan rendah hati di hadapan Anda sebagai anak Anda, kalau Anda jauh lebih tua, karena biasanya yang kolot begini, biasanya juga yang lebih tua. Izinkan saya bicara sebagai anak, dialog dengan Anda, meyakinkan Anda bahwa praktek ada cara lain untuk menghormati orang tua selain cara yang mendukakan hati Tuhan. Saya jelaskan dulu, turun ke bawah dulu ya, oke? By the way, kalau Anda pernah di kue pang segalanya, cukup minta aja kepada di ketua CG, tumpang tangan, dan putuskan dalam nama Yesus. Perlu ada pemutusan. Kalau sudah pernah kontrak, ya perlu ada terminasi. Oke, meskipun Anda sudah diperbaharui, tapi itu akan mengganggu sekali. Contohnya kalau PKL di luar sana, Anda punya rumah sudah sertifikatnya. Anda mau bangun sesuatu nggak bisa, warung semua di luar sana. Meskipun Anda keluar dengan sertifikatnya, kadang-kadang di dunia hukum rimba lain saudara, Anda tidak bisa tunjukkan surat tanah. Kadang-kadang kita perlu sedikit memaksa. Harus ada penutupan atau closure. Roh jahat itu nggak bisa diajak dialog, my friend. Ini loh, aku sudah dibeli dengan darah Yesus. Harus diusir. Harus ditutup. Itulah sebabnya Anda butuh orang lain. Aku kecilnya pernah di ini dengan dewa. Mungkin ada manifestasi, mungkin tidak ada. Mungkin ada gangguan, mungkin tidak ada. Jangan main-main dengan hal-hal seperti ini. Datang karena Anda sudah diklaim teritori orang. Padahal Anda sudah milik Yesus. Maka sengketa itu harus diselesaikan pada salib Kristus sekali lagi. Anda bisa datang ke ketua CG, Anda juga bisa datang ke pendoa, Anda bisa datang dan minta didoakan, putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau putusin sendiri kan susah, putus. Ya, harus didoakan. Suami istri alangkah baiknya kalau ada suaminya yang bisa doakan juga bisa sah, sama saja. Mari kita lihat berikutnya ayat yang ke-4. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel. Lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Perhatikan ini, inilah spirit yang drive. Inilah roh yang menyetir agar pintu okultisme dibuka dari dalam, dari pihakmu. Biasanya namanya spirit of fear, roh takut. Kenapa orang kerap beramal? Karena dia perlu kepastian. Mengapa orang perlu pertanda? Karena dia tidak tahu mau jalan kemana. Mengapa orang pintar? Karena dia perlu pegangan. Kenapa orang punya jimat? Karena dia ketakutan. Itulah sebabnya the spirit of fear. Saul akan segera ke Endor, akan mencari pemanggil arwah. Inilah motivasinya. Dia takut. Hatinya gemetar. Sama dengan kalau kita pergi ke mall atau kemana atau di jalanan, selalu harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Anda jangan mau diajak bicara dengan, mama papa sudah ajarkan dari kecil bukan? Never talk to strangers.
Tidak boleh bicara dengan orang yang kita tidak kenal. Kadang-kadang masalahnya orang nggak kenal bicara ke kita dulu soalnya. Kadang-kadang mereka akan bicaranya dengan apa yang namanya pelet atau apa dan sebagainya. Saya tidak kepingin di tahun-tahun ke depan ada jemaat yang kehilangan, pergi ke ATM, nggak tahu apa, keluarin uangnya diambil orang. Konyol kan? Tapi itu terjadi loh. Memang chance-nya memang seperti lotre 1001, tapi apeslah kalau Anda adalah yang satu itu. Biasanya mereka nggak akan bisa langsung, nggak ada orang Kristen yang bisa langsung dihipnotis, itu nggak ada. Diajak ngomong dulu. Sana rasanya ada penyakitnya di sini. Mana. Langsung kena. Jangan percaya. Sana ada penyakitnya. Tanya, lu ronsen. Biasanya ditanya dulu. Dia kalau nggak bisa otak-atik rasa takut, dia akan otak-atik twin atau anak kembarnya, saudara kembarnya, namanya serakah. Koh, saya rasa Anda bisa kaya tahun depan. Oh iya? Anda kasih kepercayaan, saudara. Anda kena. Dan langsung kena. Atau Anda takut. Rasanya Anda ada ini loh. Ada auranya yang buruk, ini rasanya harus saya bisa usir. Oh ya, mana aura yang buruk? Kena, jangan mau. Diajak bicara seperti itu. Saya pernah sekali di mall, saya masih ingat. Diajak 2 kali dalam waktu yang berbeda. Yang sekali orang Indonesia. Datengin terus, saya kan bawa gerombolan di sini. Lalu habis itu didatengin, saya tunggu. Dan saya nggak biasanya ladenin orang begini. Tapi diajak ngomong, ini ya, engkau temennya ini ya. Nggak kenal, makasih. Saya jauhi. Lalu habis itu dia ikutin terus. Dia datengin lagi. Engkau ini kan yang punya ini. Saya bilang ini orang stres atau apa saya nggak tahu. Hari-hari banyak kejahatan, saya harus hati-hati. Saya bilang, saya tidak kenal, terima kasih Pak. Lalu dia berkata, engkau mau kaya? Saya tidak ajak ngomong sama dia. Tidak tertarik, terima kasih. Saya mundur, saya liatin dia begini. Udah, keluarga saya jaga di situ. Tangan saya Wong Fei Hung begini. I'm watching you. Pergilah dia. Sekali di mall yang lain lagi, satu barat, satu timur. Saya didatangin dengan satu orang dari Congko. Saya mau baca. Saya bilang, enggak mau baca. Tapi karena semua keluarga ada di situ, saya harus ladeni dia. Saya bilang, tolong beritahu saya dulu, mumpung saya bisa bahasa Chinese, saya bicara sama dia. Anda beritahu saya dulu, Anda matinya kapan, gimana? Wah, yang nggak tahu. Kalau gitu jangan ramal saya. Yang di dalam saya yang sudah mati dan bangkit soalnya. Sini duduk, saya beritahu sama dia, saya ajari kepada Anda caranya Kristus, nggak mau dia. Oke, sekarang kebalik, saya yang ramal Anda. Dia bilang, nggak mau. Dia pergi, saya mau panggil satpam, itu ada orang yang melakukan praktek ilegal. Bapak Ibu Saudara, jangan mau dihipnotis juga. Don't do that. Di pesta perkawinan, kalau Anda ada sweet 17 atau pesta pernikahan, aduh, coba entertainment yang lain gitu, jangan yang hipnotisan. Lucu kan, semua orang jadi nari-nari. Kasihan tau nggak kalau itu anak Anda. Jangan mau dihipnotis. Jangan pernah bersedia. Bukan karena hipnotis itu salah, tapi hipnotis seperti membuka pintu Anda, tidak ada satpamnya. Lah kalau yang masuk itu hanya tukang kebun nggak apa-apa. Kalau yang masuk tukang pukul, matilah Anda. Hipnotis membuka, Anda merenungkan apapun yang bukan firman, pintu roh Anda, terbuka lebar. You don't know what's coming in. Itulah sebabnya kalau orang sakit di luar negeri itu lebih punya aturan. Kita belum ada. Kita ini masih, kebudayaan kita masih harus berkembang soal antrian contohnya, soal kita itu. Ya, mereka biasanya pakai ini loh, penutup ini loh. Aja. Bukan hanya bagi mereka yang membawa virus untuk menularkan, jangan menularkan. Tapi mereka yang lagi lemah tubuhnya, orang kalau lemah tubuhnya, kalau pergi ke kerumunan, masuk virus apa ya terserah nanti apa, tergantung apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang hipnotis itu seperti Anda antibodinya dimatikan, terserah nanti untung-untungan roh apa yang masuk dalam dirimu. Saya pernah sekali melayani satu orang yang baik, akademisnya bagus, tapi tiba-tiba menjadi orang yang kecanduan seks, bukan main. Saya tidak tahu dari mana dia cerita, dari mulai dia dihipnotis. Waktu saya doakan dia seperti ular. Saya bilang, orang ini kok jadi ular? Ini mungkin dia nonton White Snake Legend ini mungkin. Suamiku, istriku, saya nggak ngerti. Tapi dia berkata, kamu pernah belajar ilmu apa? Saya tanya sama dia bilang, nggak pernah tuh. Oh, berarti setan kesasar nih masuk. Dari 7 itu ada yang aneh-aneh masuk ke sana. Untung kamu nggak dihinggapi Son Gokong. Don't open the door of your home
to evil spirits, you gonna regret it. Mungkin yang saya ceritakan ini jarang diceritakan di gereja, apalagi di khotbah gini. Tapi ini fakta loh, ini serius loh gini-gini. Ini serius. Ada beberapa masalah dalam hidup kita, itu karena hal-hal semacam ini. Kita baca lagi lebih lanjut, ya. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan Urim ayat 6, baik dengan perantaran para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Ayat 13 kita lompat. Kita sudah langsung berada di Endor ketika Raja Saul pergi cari wanita penenung ini yang bisa panggil arwah. Nah, Saul tidak tanggung-tanggung, dia minta panggil arwah seorang yang kudus. Dan ini adalah satu cerita di dalam Alkitab yang saya tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan. Tapi saya percaya Tuhan izinkan ini untuk jadi pelajaran buat kita. Yang masih hari ini mengeluhkan orang mati. Biasanya pemanggil arwah, kalau dia panggil bukan arwah yang muncul, tapi roh jahat saudara. Ketika ada satu orang tiba-tiba berbicara seperti rohnya orang mati itu, bukan rohnya orang mati itu, tapi roh yang dulu tinggal di orang mati itu sebelum dia meninggal dunia, waktu dia masih hidup. Saking lamanya tinggal puluhan tahun di rumah itu, dia menyatu dengan warna temboknya. Suaranya pun mirip dengan suara setan itu, roh penasaran, Anda harus tahu. Dia itu bisa mengubah suara dengan mudah. Setan itu tidak punya identitas. Ketika dia keluar dari sorga, dilempar keluar jatuh sebagai malaikat yang terjatuh, dia rindu mencari tempat tinggal. Seperti keong mencari tempat tinggalnya. Dan dia paling senang tinggal di dalam tubuh manusia. Dan jalan masuknya hanya dosa dan penyembahan berhala. Kebencian juga di dalamnya. Jalan masuknya hanya itu. Dan kalau dia bisa masuk di dalam tubuh kita, dia senang sekali. Karena hanya manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Karena dia bisa cabik-cabik kita dari dalam dan pakai kita. Seperti human shield, kalau terorisme itu kan suka pakai anak-anak dan wanita-wanita supaya tidak dibom oleh sekutu. Atau tidak ditembak. Kalau ditembak nanti terkena anak-anak itu yang innocent, yang tidak bersalah. Setan suka memakai kita sebagai human shield against God. Melawan Tuhan. Dia bisa cabik-cabik kita dari dalam. Saya yakin George W. Bush ketika mengucapkan perang, mendeklarasikan perang terhadap teroris. Kalau sampai dia tertangkap, pasti dijadikan bulan-bulanan. Tapi Amerika punya presiden kan sulit tertangkap. Apalagi Allah Maha Kuasa. Nggak bisa jatuh ke tangan siapa-siapa. Dia jatuh ke tangan manusia, itu karena dia serahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara dengar. Tapi kalau sampai tentara marinir Amerika kena jatuh ke tangan teroris itu, pasti digorok habis-habisan. Mereka nggak bisa bunuh George Bush, mereka akan bunuh tentaranya karena sama-sama bulenya. Apalagi kalau ada Amerikanya di sini. Mereka nggak bisa bunuh Yesus, masih Yesus menyerahkan nyawanya, mereka nggak bisa bunuh Allah. Mereka bunuh anak-anak Allah. Itulah sebabnya ketika mereka nggak bisa masuk dalam diri manusia, mereka minta babi, ingat nggak? Karena hewan pilihan kedua, masih ada nyawa. Kalau enggak, rumah. Karena mereka paling tidak suka masuk ke jurang tanpa tumpu itu. Dan mereka tidak suka masuk ke lautan api, mereka tahu itu. Dan setan juga tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka kalau tidak menemukan rumah, mereka harus mengembara di tempat-tempat gersang untuk mencari kembali ke rumah itu apa sudah terisi. Bapak Ibu harus tahu operationnya iblis di dalam kehidupan kita. Dan dia bisa memberi penyakit, dia bisa membuat perceraian. Meskipun perceraian bukan hanya salah setan. Dia bisa membuat seseorang tercandu narkoba. Dia bisa ajari yang enggak-enggak. Dia bisa bunuh, mencuri, segala kejahatan itu produknya. Oleh karena itu jangan pernah buka pintu dengan hal-hal seperti itu. Nah, kita sekarang lihat ayat yang, saya sudah mau selesai. Ayat mana tadi? Oh, ayat 13. Maka berbicaralah raja kepadanya. Janganlah takut, tapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab, Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Nah ini perhatikan sekali lagi, biasanya nggak pernah terjadi.
kali ini terjadi saya rasa untuk kita yang masih suka menyembah orang mati. Ini jadi ayat berharga buat kita di zaman sekarang. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungan jublah, bla bla bla. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Ini bukan roh jahat, ini Samuel beneran yang muncul. Karena si penenung di luar kendalinya. Kalau itu setan, maka setan akan berada di dalam kendalinya. Tetapi ini dari Tuhan, dia nggak berhak apa-apa. Kita lihat ayat 15, sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Bagi Anda yang rindu mendengarkan orang yang telah meninggalkanmu atau meninggal dunia berbicara kepada Anda lagi. Anda belajar dari ayat ini, Anda pasti tidak kepingin itu terjadi. Ayat 15, sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Mengapa engkau mengganggu aku? Kenapa kita tidak bisa mendoakan orang mati, Bapak Ibu? Karena itu menyinggung Tuhan. Luar biasa sekali. Kalau orang itu matinya dalam Tuhan, itu keuntungan. Kalau seseorang meninggal dunia, contohnya siapa? Kita tidak bisa doakan lagi. Kalau kita pergi di Surabaya sih namanya Adiasa. Kalau kita pergi ke sana tempat penguburan, tempat penghiburan, tempat untuk menghibur orang-orang yang berduka, kita datang ke sana. Kita nggak bisa doakan sang almarhum atau almarhumah. Sudah nggak bisa. Kalau Anda doakan agar diterima di sisi Allah, Allah tersinggung. Seolah-olah kita gurui dia. Kenapa kamu mengganggu aku? Aku sudah haknya Allahku, tubuh jiwa rohku. Kalau saya berdoa Tuhan, contohnya nih, kalau ada orang ditinggal sama papanya, aku berdoa agar papa diberi makan di sana sekali. Tuhan marah. Tuhan marah. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Gimana ya? Oke, saya punya 3 anak nih. Anak saya titipkan sama siapa gitu ya. Saya titipkan sama pegawai saya. Ya, saya titipkan sebentar, saya pergi sebentar. Saya lagi ada kebaktian contohnya. Saya titipkan pegawai saya. Lalu setelah itu dia jaga dengan baik-baik. Bagus, anak saya dicinta. Saya berutang budi sama dia. Setelah itu saya telepon, saya jemput anak saya. Anak saya sudah dikasihkan ke saya. Serah tangan. Udah. Lalu setiap 5 menit saya ditelepon sama pegawai saya. Bapak, anak Bapak nggak apa-apa ya? Pak Philip, anak Pak Philip sudah dikasih makan belum? Pak Philip harus jaga loh ya anaknya. Pak Philip, saya jadi nggak suka sama pegawai saya. Saya bisa bentak dia dan berkata, yang bapaknya itu kamu atau aku? Kenapa kamu mengganggu? Saya tersinggung jadi ayah. Seolah-olah dia lebih cinta. Seolah-olah dia lebih peduli. Seolah-olah dia lebih mampu. Padahal yang melahirkan adalah istri saya. Mau ngomong aku, gak jadi. Yang kasih makan juga sama, malah pegawai itu saya bayari. Tuhan juga bisa marah, kenapa kamu ganggu? Emang kamu lebih mampu, kamu pernah mati untuk papamu? Kamu lebih cinta dia kah daripada saya? Kamu lebih tahukah apa yang harus kau perbuat dengan dia saat ini daripada aku? Saya kan berkata pada pegawai saya, terima kasih, saya hargai semua pedulimu, tapi tolong jangan telepon lagi. Anda tidak perlu curiga, karena anak saya sudah sama papa kandungnya. Anda tidak perlu curiga. It's no longer your business. Itu bukan urusanmu lagi. Paham maksud saya, hai pegawai-pegawai Allah? Anda hanya pegawainya Tuhan untuk jaga papa mama selama hidup ini. Untuk jaga anak-anak Anda selama hidup ini. Anda cuma pegawai. Anda belum pernah mati. Untuk siapa yang kau sembah sekarang? Dengan mesbahnya di rumahmu. Anda tidak pernah mati untuk dia. Jangan ganggu aku. Kalau andai kata orang mati bisa bicara, mereka akan bicara nih sama Anda. Kalau andai kata orang tua nenek moyang Anda bisa bicara, keluar dari mesbah itu, dia pasti akan bicara, kenapa kamu ganggu aku terus? Bisa mengerti ini Bapak Ibu? Intisarinya adalah ini. Orang mati sudah adalah urusan Tuhan. The dead will always curse if they're allowed to speak, for they have no other message. Orang mati, kalau dipaksa, kalau memang mereka diberi kesempatan berbicara, mereka akan mengutuk Anda. Karena mereka tidak punya pilihan lain, karena mereka tidak punya berita lain. Itulah sebabnya orang mati dalam Tuhan. Jubir sorga Ibrani 1, hanya Yesus Kristus. Tidak bisa Anda bicara dengan orang yang sudah meninggal dalam Tuhan. Istri Anda pun, suami Anda tidak bisa bicara lagi. Jubirnya hanya satu.
Dari sisi sana, sisi terang hanya satu mulutnya, Yesus Kristus. Dia firman. Sisi sana banyak mulutnya. Kalau mereka diizinkan berbicara kepada Anda, they will curse you. Saya tunjukkan, Samuel mengutuk Saul. Sebenarnya Saul nggak mati. Dia dosanya mendatangkan maut. Gara-gara dia konsultasi dengan nujum ini, dia matinya mengenaskan. Seharusnya kalau menurut saya, Saul itu masih punya kesempatan. Andai kata dia cari Tuhan dan tenang, diam sekalipun dia mati, dia masih masuk surga, sekalipun dia dibunuh sama Filistin. Kalau hatinya bersih, benar dan dia seperti Daud, jangan ambil rohmu daripadaku. Tuhan jangan buang aku. Mati pasrah pun dia masih masuk surga. Neraka pun, surga pun tidak jadi. Dia orang ini, Saul, matinya dipercepat. Dan keesokan harinya, berapa waktu kemudian, dia langsung dibunuh, dipenggal. Dan badannya dijadikan bulan-bulanan. Dosa terakhirnya yang mempercepat maut itu adalah memanggil arwah dan peramal. Jatuh lagi dalam penyembahan berhala. Setelah dia pernah kepenuhan Roh Kudus. Hati-hati, saudaraku. Dan kalau orang yang mati di dalam hidup Anda itu tidak dalam Tuhan, apa yang harus Anda lakukan? Udahlah saudara, Tuhan lebih cinta. Kalau Anda mikir neraka Anda tidak tahan, apalagi Tuhan yang sudah mati untuk dia. Bapak Ibu Saudara, dan kalau Anda suatu hari yang mati, saya yang mati, jangan kita meracuni keturunan kita dan berkata, kamu harus kasih papa makan. Jangan membangun agama baru, yaitu dirimu. Karena yang Anda sesatkan nanti, kalau Anda tersesat ya sudah. Yang Anda sesatkan adalah turun-temurun, 3-4 keturunan. Saya akan beritahu sama anak saya suatu hari, kalau papamu mati, kamu harus bahagia, papa sudah sama Tuhan. Kamu boleh sedih karena memori indah. Jangan sembah papa. Jangan kasih papa makan apa segalanya. Paling bagus, memang saya dikuburkan suatu hari, tolong sebarkan bunga untuk memperindah aja, supaya jangan seperti tempat pembuangan sampah. Tapi papa sudah tidak di sana. Kalau Anda cinta anak Anda beritakan kebenaran. Karena Anda selamanya orang tua, bukan Tuhannya. Kalau Anda jadi Tuhannya, maka Tuhan akan kutuki anak Anda. Paham maksudnya? Lihat terakhir ya, agak molor sedikit aja, 5 menit ya. Lihat saya sebentar, ayat 19 kita baca. Juga orang Israel bersama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Ini kata-kata Samuel. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama dengan aku. Maksudnya mati lu. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. If the dead were allowed to speak, they will curse you. Even your parents, your deceased parents, your deceased wife, your deceased husband, your deceased children. Jikalau yang mati diizinkan membuka mulutnya bicara kepada yang hidup, mereka akan mengutukmu. Termasuk itu istrimu, suamimu, orang tuamu. Karena mereka merasa Anda mengganggu. Karena mereka tidak punya berita lain. Bapak Ibu Saudara, jangan jadi Tuhan. Salah satu pelajaran terutama dalam hidup ini, never become God. Become sons and daughters of God. Jadilah anak-anak Tuhan. Saya kasih satu cerita terakhir, dengan ini saya selesai. Saya seolah-olah sekarang berbicara dengan orang-orang yang bertradisi Tionghoa. Memang benar, setiap orang ada gilirannya. Setiap suku ada gilirannya Tuhan berbicara. Tapi saya izinkan saya bicara juga dengan yang kaum Tionghoa juga. Mungkin cerita saya bisa membantu Anda. Saya ceritakan pada Anda. Saya punya memori indah, grandpa saya. Dengan ini saya selesai, dengarkan, tutup Alkitabnya semuanya, dengarkan saya. Grandma saya, oma saya, adalah orang yang sangat cinta sama kami. Papa saya adalah anak kesayangannya, padahal bukan anak pertama maupun anak terakhir, anaknya ada banyak. Saya dari kecil dicinta sama Bobo. Saya masih ingat waktu kecil itu Bobo dengan pelet-pelet, kan Bobo saya itu dari China. Dan Bobo saya itu tidak bisa bahasa Indonesia, patah-patah saja. Tinggalnya di Tretes sampai meninggal dunia. Karena suka tempat pegunungan, mungkin ingat-ingat dulu di Tiongkok. Zaman itu masih dingin bukan? Sekarang udah panas. Gara-gara mobil Anda.
Apa yang terjadi? Saya selalu, kalau saya selalu dicinta, Acun. Saya panggil Cun, nama saya Li Guo Jun. Cun itu, Cun dipanggil Cun ya. Jadi yang Jember, Cun, sama nih ya. Kita sama-sama culun. Saya selalu dicium, kalau dicium itu di mulut saya gini. Saya nangis. Bobo saya itu pintar masak, kami orang Hakka. Ayam itu harus dia bunuh sendiri. Hidup-hidup untuk bisa masakkan saya, Kyutong namanya. Minuman merah gitu, sup enak. Tidak pernah dengar Injil, tidak ada gereja di situ. Puluhan tahun yang lalu, meninggal dunia. Bagaimana dengan itu? Nah, memorinya indah. Pada waktu saya Injilin papa saya, susah sekali sebagai orang yang tradisinya kuat. Gimana dengan Bobo? Tuhan itu baik sekali. Tuhan nggak ngasih ya, nggak ngasih jawaban apa-apa. Meskipun di Roma dikatakan, orang itu akan diadili Tuhan dengan seadil-adilnya. Kalau mereka yang mati di luar Injil, jarang sekali. Itu cuma 1-2 sudah nggak ada sekarang zaman ini. Tapi kalau ada pun, minimal kalau nggak pernah dengar sekali, minimal dengar sekali aja sudah diadili dengan Injil. Tapi kalau tidak, maka dia akan ada nurani. Tuhan akan entah gimana caranya dalam kedaulatan. Panjang cerita, saya nggak mau habiskan di sini. Lain kali kalau bicara tentang kitab Roma, saya jelaskan itu. Tapi intinya adalah, Tuhan pasti adili seadil-adilnya. Lalu suatu hari, saya ajak papa saya untuk kenal Tuhan. Papa saya tahu yang mengganjal di hatinya adalah, siapa yang kasih Bobo makan, siapa yang baik. Papa saya itu cinta sama mamanya. Paling cinta. Dan mungkin kami sebagai keluarga waktu itu belum mampu, jadi belum bisa senangkan Bobo, udah meninggal dulu, ngerti maksud saya? Kami masih struggle, belum punya apa-apa, udah ditinggal meninggal. Enaknya adalah kalau orang tua itu bisa disenengin dulu, baru setelah itu bisa meninggal, itu kita itu bisa nikmati gitu loh berkat Tuhan, ya kan? Nah itu jadi penasaran. Nah adik saya masih umur 10, dapat penglihatan. Tuhan tuh baik, tahu apa yang di hati papaku. Adik saya itu yang paling dekat sama papa saya. Tiba-tiba bilang gini, Papa, saya dapat mimpi, Tuhan turun dengan Raja Wali. Ini anak kecil, enggak tahu pergumulan papa saya. Tuhan cuma bilang, jangan khawatir, aku lebih cinta Bobo daripada kamu, sampaikan papamu. Aku lebih cinta. Detik dengar itu, papa saya duduk di situ. Hari Minggu saya beritahu, Pak, baptis ya. Tahun 95, papa saya dibaptis. Tidak pernah lagi Pai Bobo. Sampai hari ini. Bukan karena papa saya tidak syausuan, tidak berbakti. Tapi karena papa saya sekarang sudah mengerti bahwa mama adalah mama, Tuhan adalah Tuhan. Selamanya cinta mama, Tuhan yang tahu yang terbaik untuk semua. Dengar lagi, lalu saya pergi ke Bandung, ketemu dengan keluarga daripada om tante saya. Kami satu keluarga dari papa, dari mama sudah banyak yang Kristen. Makco saya, itu adalah pendoa Pentakosta. Oke, tapi dari sisi papa saya, tidak ada yang Kristen dari Adam dan Hawa. Saya pergi ke Bandung, saya masih ingat, saya bicara, waktu itu semua mau Pai, giliran kita mau Pai, saya beritahu saya punya om tante. Saya bukan lancang, saya nggak berani khotbahin sekalipun saya pengkhotbah. Kalau om tante sendiri bicara sedikit saja, tapi saya ngomong begini, kasih hikmat Tuhan. Om tante, saya bukan tidak mau Pai, tetapi saya mencintai Bobo dan Kung dengan cara saya sendiri. Dalam memori saya mereka indah. Saya bisa ceritakan gimana Bobo masakkan ayam. Saya masih kangen sama Bobo sampai hari ini. Andai kata saya bisa hari ini, saya mau peluk dia. Saya mau ajak ke gereja. Kalau dari mama saya, mak saya pernah bawa ke gereja. Bobo saya nggak pernah, saya ingin bawa Bobo saya. Untuk lihat Mawar Sharon semuanya, nggak sempat. Saya punya caranya sendiri untuk saya sayang dengan Bobo. Mereka izinkan saya, malam itu mereka terima Yesus. Dan sampai hari ini tidak pernah begini. Bapak, Ibu, Saudara, you can do the same. You can do the same. Bukan berarti kita jahat, bukan berarti kita kurang ajar. Tidak, saudara, saya bisa membedakan. Itulah sebabnya, terakhir ini. Kalau Anda dan saya mau cinta orang-orang yang kita cinta, terutama orang tua, cintai mereka selama masih hidup. Supaya nanti kalau mati jangan disembah-sembah karena menyesal. Karena waktu hidup tidak pernah disenangkan. Kalau Anda mau cintai istri, cintai sekarang. Waktu masih punya istri, masih hidup, masih sehat, atau suami, atau anak. Kasih itu di hidup ini. Setelah hidup berikutnya, Anda no power. No power, no bridge. Tidak ada jembatan. Kalau ada jembatan, itu tipu muslihat. Yang keluar dari sana bukan papa mama Anda, bukan kekasih Anda, bukan anak Anda, tapi roh-roh jahat. Itu yang saya beritahu sama om tante. Karena saya tidak mau, saya harus hati-hati. Kalau bicara sama keluarga sendiri, saya tidak bisa bilang roh jahat. Tapi saya bilang, tante om, saya cuma bilangnya dengan bahasa gini. Karena waktu saya tunduk dengan foto itu bukan Bobo dan
melengkung lagi. Mereka sudah tidak ada di sini. Saya tidak berani berkata itu roh jahat apa segalanya. Saya bicara sama Anda supaya ceritakan fakta. Tapi saya dapat hikmat begitu. Anda juga jangan berkata, Papa, jangan tunduk begitu loh ya. Itu roh jahat. Wah, bisa dipecut. Cari masalah, diam-diam aniaya. Saya ajarkan ke Anda harus punya hikmat kalau ngomong. Bobo atau siapa, nenek moyang kita, siapa di sana, Papa, tidak ada di situ lagi. Papa ada di memori saya, ada di hati saya. Begitu loh ngomongnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda mau cintai orang tua? Now. Selama masih hidup. Karena setelah itu, you are not God. You have to more power over the dead. Anda tidak punya kuasa atas orang mati. Sebab suatu hari, Anda bukan akan mati. Dan kalau Anda mati, jangan jadi Tuhan waktu Anda meninggal dunia. Sekarang bukan Tuhan. Kalau Anda Tuhan, Anda tidak akan mati. Kayak Yesus gitu, mati akan bangkit langsung. Kalau Anda masih mati, jangan ciptakan agama sendiri. Jangan suruh anak cucu nanti kasih makan. Sebab makanan itu tidak akan sampai kepadamu. Tapi akan menjadi penyembahan bagi roh-roh jahat. Mari kita sama-sama berdiri. Terima kasih Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi jawaban. Bahwa kita harus mengikut Tuhan. Bukan tradisi. Aplikasinya 3, dengan ini saya selesai. 1, tolak segala bentuk okultisme. Jangan buka celah. Saya ulang, tolak segala bentuk okultisme, jangan buka celah. 2, ikut Yesus dan firman-Nya, bukan tradisi, saudara. 3, penuhlah dengan Roh Kudus setiap hari dan bersaksilah dengan rajin untuk Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya berdoa agar semua pertanyaan-pertanyaan, sebagian besar pertanyaan tentang tradisi, kepercayaan, keyakinan, semurni-murninya sekarang kita tahu bagaimana menyembah Yesus. Yesus itu baik. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Tuhan yang tercinta. Haleluya, nyanyikan satu lagu. Haleluya. Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari kita serahkan hidup kita pada Tuhan sepenuhnya, hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah, mari kita berikan penyembahan hanya kepada yang layak, Yesus. Nah, amin. Angkat tanganmu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Praise the name of God. Praise Jesus. Haleluya. Angkatlah tanganmu. Ini sudah telat. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur untuk segala berkat-Mu. Terima kasih untuk pewahyuan firman-Mu. Berkati jemaat-Mu agar jemaat-Mu murni dan dapat hati yang bijaksana untuk menyembah maupun untuk menghargai sesama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terima kasih Tuhan, berkati sehingga kami semakin kokoh dalam keyakinan kami, berkati kami dalam setiap perbuatan tindakan kami, kokohkan langkah-langkah kami. Berkati pulang ke rumah dengan berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datanglah. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Selamat sore.